Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Afifah Azram Damayanti dengan NIM 210321100086. Di sini saya akan menjelaskan terkait mini riset komunitas padi di daerah Lawangan Daya, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Komunitas padi merupakan sumber pangan pokok untuk rakyat Indonesia. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha tani padi. Keberadaan tanaman padi di Kabupaten Pamekasan mampu menjadi komoditas primadona yang paling utama sebagai bahan baku pangan untuk kebutuhan energi. Strategi pengembangan usaha tani padi di Kabupaten Pamekasan perlu dilakukan serta dibutuhkan peran semua pihak dalam mendukung pembangunan pertanian guna mendukung peningkatan produksi dan produktivitas padi sehingga tercapai keberlanjutan ketersediaan pangan. Untuk pembahasan yang kedua yaitu gambaran umum. Lawangan Daya, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk 8.634 jiwa. Sebagian besar penduduk di daerah ini bermata pencarian petani dengan memiliki lahan dengan menggarapnya sendiri dan ada yang hanya sebagai penggarap lahan. Dalam kondisi usaha tani komunitas padi di Lawangan Daya, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan dengan jumlah produksi yang cukup tinggi sehingga terkadang tidak sebanding dengan proporsi pendapatan yang diterima petani. Daerah Lawangan Daya, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan memiliki karakteristik dengan mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pada responden yang saya pilih merupakan petani padi bernama Bapak Hasir. Beliau ini sudah lama dalam bekerja di bidang sektor pertanian. Khususnya pada beberapa tahun terakhir beliau fokus pada penanaman komoditas padi dikarenakan beliau menganggap bahwa pada saat penanaman komoditas padi cukup sukses. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan, di mana komoditas usaha tani yang direncanakan yaitu padi. Luas lahan dan status kepemilikan lahan yaitu sekitar 2000 meter hektar dan lahan milik sendiri. Masa tanam komoditas padi yaitu 3 bulan. Dengan pemeliharaan yang dilakukan, pemeliharaan atau budidaya yang dilakukan dalam lahan ini mulai dari persiapan lahan tanam, penanaman benih padi, pemberian pupuk pada padi, pemanenan bibit padi. Dari hasil analisis finansial dapat diketahui bahwa kelayakan usaha tani adalah hasil dari pembagian antara penerimaan dengan biaya produksi diperoleh hasil 2,8. Dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa usaha tani di Lawangan Daya, Kecamatan Padumau, Kabupaten Pamekasan layak untuk diusahakan karena rasio yang dihasilkan lebih dari 1. Berdasarkan hasil analisis perhitungan BEP diketahui bahwa titik impas untuk usaha tani di komunitas padi di Lawangan Daya dalam pembiayaan usaha tani, Bapak Hasir menggunakan modal dengan uangnya sendiri. Bapak Hasir kemudian menjual hasil panennya kepada tengkulak untuk membeli benih, pupuk, dan lain-lain. Untuk modal penanaman padi selanjutnya dalam menjalani usaha tani padi, Bapak Hasir jarang mengalami kendala pembiayaan. Strategi yang dapat dilakukan oleh Bapak Hasir untuk mengatasi kendala pembiayaan jika di kemudian hari terdapat permasalahan pembiayaan yaitu dengan cara mengevaluasi tentang pengelolaan keuangan sehingga dapat mengatur kembali pengelolaan keuangan yang baik. Sebagian besar petani menganggap bahwa risiko berkaitan dengan kemungkinan mengalami kerugian. Strategi yang diambil oleh petani padi dalam risiko tersebut yaitu dalam mengurangi risiko kegagalan petani padi terkadang memilih bibit yang diproduksi oleh sesama petani dalam satu kelompok atau memproduksi sendiri. Untuk di sini ada kelebihan dan kekurangan program asuransi yang diterapkan pemerintah jika diterapkan pada komoditas padi. Yaitu untuk yang pertama Kelebihannya di sini ada 4. Yang pertama ada proteksi gagal panen, yang kedua ganti rugi akibat gagal panen, yang ketiga menjaga kemampuan petani, yang keempat ada agar bisa melanjutkan produksi di musim selanjutnya. Untuk kekurangannya sendiri yaitu menggunakan asuransi dalam pertanian dianggap terlalu rumit sehingga terkadang para petani malas untuk meminjam pada asuransi. Dalam bentuk kemitraan kerjasama pada petani padi tidak bekerja sama dengan mitra apapun. Jika kepikiran untuk membentuk kemitraan atau kerjasama mungkin dengan perusahaan yang ada kaitannya dengan petani komunitas padi, agar dapat memudahkan petani ini untuk lebih mengembangkan pembudidayaan usaha taninya. Jika nantinya terdapat ajakan untuk bermitra, diusahakan untuk lebih memilih secara selektif lagi agar petani tidak menyesal untuk melakukan kemitraan. Diharapkannya petani padi ini dapat membantu petani untuk lebih banyak mengalami keuntungan bukan malah sebaliknya.
Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu petani padi dalam melakukan sebuah perencanaannya, yaitu dimulai dari aspek pemilihan lokasi yang benar-benar selektif dan lahan tersebut tentunya dirawat. Pada pemilihan komoditas yang ditanam, petani juga memilih bibit unggul yang biasanya langsung membeli ke petani langsung. Pupuk-pupuk yang digunakan oleh petani dalam membudidayakan padi menggunakan pupuk yang sudah dapat dipercaya dan terbaik dalam perawatannya. Dalam perencanaan usaha tani, komoditas padi juga harus diperhatikan dalam segala aspek agar komoditas padi yang dihasilkan dapat secara maksimal memperoleh keuntungan.